Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan makromolekul season yang kedua, episode yang kedua tentang karbohidrat, protein, dan molekul. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang karbohidrat. Di sini karbohidrat dibagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida itu biasanya ada yang berbentuk aldosa atau ketosa. Aldosa itu berarti di dalam molekulnya terdapat gugus aldehid, sedangkan ketosa berarti dalam karbohidrat itu ada gugus keton atau keton. Contohnya untuk aldosa ada ribosa, glukosa, galaktosa. Untuk ketosa ada ribulosa, fruktosa, dan lain-lain. Nah, monosakarida ini terbentuk dari mono, berarti cuma satu. Karbohidrat itu sebenarnya gabungan atau polimer. Dia juga salah satu jenis polimer yang terbentuk dari sakarida. Ada yang monosakarida berarti cuma satu sakaridanya. Disakarida itu artinya dua sakarida. Ada dua. Kalau poli itu artinya banyak sakaridanya. Kalau yang disakarida itu contohnya ada maltosa, sukrosa, laktosa. Maltosa itu terdiri dari dua sakarida yaitu glukosa dengan glukosa. Sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, jadi monosakarida yang harus kita ketahui itu ada 3 yang penting. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa gitu. Nah, sedangkan polisakarida ini banyak, sakaridanya banyak. Bisa beberapa lebih dari 2 yang pasti. Ada amilum, dextrin, selulosa, glikogen. Ini contoh-contoh sedikit saja. Nah, selain polisakarida, disakarida, dan monosakarida, sebenarnya ada lagi satu nama yang disebut dengan oligosakarida. Oligosakarida ini lebih dari 2 sakarida, tapi kurang dari 10 sakarida. Kalau lebih dari 10 disebutnya polisakarida gitu. Atau polisakarida itu sebenarnya lebih dari 2 udah disebut polisakarida. Tapi untuk lebih khususnya antara 2 sampai 10 itu disebutnya dengan oligosakarida. Nah, tadi ada monosakarida, kita melihat sifatnya dulu. Yang penting ya di sini. Glukosa sifatnya yang penting itu dia dapat mereduksi Fehling dan Tollens karena ada gugus aldehid di sana. Dia juga larut dalam air dan memutar bidang ke kanan. Molekulnya memutar bidang ke kanan ya. Untuk fruktosa bisa juga mereduksi Fehling dan Tollens, bisa juga larut dalam air, lalu memutar bidangnya ke kiri. Selanjutnya untuk disakarida, ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Di sini kita melihat perbedaannya. Yang pertama dilihat dari reduksi Fehling dan Tollens. Maltosa dengan laktosa bisa, sedangkan sukrosa tidak bisa. Kalau rasanya maltosa dengan sukrosa manis, laktosa itu tidak manis. Hidrolisis itu berarti ketika disakarida ini ditambahkan air atau dihidrolisis akan terbentuk sakarida apa? Ini yang tadi dibahas di awal. Maltosa itu akan membentuk glukosa dengan glukosa, sukrosa akan membentuk glukosa dan fruktosa, laktosa akan membentuk glukosa dan galaktosa. Ketiganya ini larut dalam air. Selanjutnya untuk polisakarida. Di sini membedakan antara amilum, glikogen, dan selulosa. Mereduksi Fehling dan Tollensnya hanya glikogen, amilum, dan selulosa tidak bisa. Ketika dihidrolisis, amilum akan membentuk glukosa, glikogen akan membentuk glukosa dan maltosa, sedangkan selulosa itu dengan menambahkan asam baru akan terbentuk glukosa. Kelarutan dalam air, amilum larut dalam air, glikogen larut tapi dengan menggunakan air panas, jadi menggunakan suhu yang tinggi, sedangkan selulosa itu tidak larut dalam air. Nah, ini masuk ke uji karbohidrat. Jadi ada beberapa tes atau uji yang bisa kita gunakan untuk mengetahui adanya karbohidrat. Yang pertama ada reaksi umumnya.
Ketika ditambahkan reaksi Molis akan terbentuk cincin ungu, itu menandakan kalau dalam sampel itu terdapat karbohidrat. Yang kedua, untuk mengecek sifat reduksinya. Kalau dengan menggunakan Fehling, itu akan membentuk merah bata. Kalau menggunakan Tolensi akan terbentuk cermin perak. Itu menandakan bahwa sampel tersebut mengandung karbohidrat yang memiliki sifat reduksi. Nah, uji Seliwanov ini uji khusus untuk fruktosa. Dia akan menghasilkan warna merah menggunakan reaksi Seliwanov. Sedangkan glukosa dia tidak akan membentuk warna merah. Nah, uji ke polisakarida, kita tadi yang umum ada amilum, glikogen, dan selulosa. Ketika diuji menggunakan iodin, amilum akan membentuk warna biru, sedangkan glikogen merah dan selulosa akan membentuk warna coklat. Begitu. Nah, ini kegunaan karbohidrat. Sumber energi utama, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, membantu penyerapan kalsium, membantu metabolisme lemak, dan melancarkan pencernaan. Nah, kita akan masuk ke makromolekul selanjutnya. Ini temannya karbohidrat kalau saya bilang, disebutnya protein. Protein itu bentuknya terdiri dari asam amino. Protein merupakan suatu polimer yang monomernya itu adalah asam amino. Gimana cara pembentukan asam amino gimana cara pembentukan protein dari asam amino? Itu antara asam amino dengan asam amino lain itu akan terbentuk ikatan peptida. Di sini di dalam asam amino terdapat gugus COOH dengan NH2. Di sini gugus NH2 dengan COOH nanti akan bertemu dengan asam amino lain. Berarti CO nanti akan ketemu dengan NH. Inilah CO dengan NH inilah yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, ketika ada asam amino yang bersatu, maka terbentuklah protein. Nah, sifat asam amino dan protein ya. Untuk asam amino, dia dapat membentuk ion Zwitter. Ion Zwitter itu terbentuk ion positif dan ion negatif. Yang dari ion positif dan ion negatif itu dapat dari gugus COOH dan juga NH2 tadi. NH nanti akan membentuk ion positif, COOH-nya akan membentuk ion negatif. Asam amino dapat bereaksi asam dan basa. Nah itu, karena dia ada positif dan negatif, nah disitulah ada asam dan basa, sehingga bisa bereaksi dua. Nah, untuk protein, sifatnya, ketika dengan air itu akan membentuk hidrofil. Ini sifat yang menyukai air. Yang kedua, dapat dihidrolisis menjadi asam amino, karena monomernya adalah asam amino. Terjadi denaturasi. Denaturasi ini adalah kerusakan struktur pada asam amino atau protein. Ketika dipanaskan hingga 100 derajat Celcius atau ditambahkan asam atau ketika ditambahkan alkohol. Selanjutnya kita bisa melihat tentang bagaimana cara menguji adanya protein. Yang pertama, uji umum disebut protein ketika adanya ikatan peptida dengan menggunakan bioret, menghasilkan warna ungu. Uji Santo protein itu terbentuk ketika di dalam protein asam aminonya itu mengandung benzena. Akan terbentuk warna kuning atau jingga. Selanjutnya ada uji Milon ketika ada protein dari asam amino yang memiliki gugus fenil atau benzena. Ini akan terbentuk cincin warna merah atau nanti larutannya menjadi warna merah. Selanjutnya ada uji belerang, itu untuk menguji asam amino yang mengandung unsur S atau belerang. Itu akan menggunakan Pb asetat terbentuk warna hitam. Selanjutnya kita masuk ke kegunaan protein. Yang pertama sebagai biokatalis di dalam metabolisme, mengangkut oksigen ke sel sebagai protein transport.
sebagai cadangan makanan, protein nutrien, protein kontraktil sebagai menggerakkan otot, lalu sebagai antibodi, fungsi protein sebagai protein pertahanan. Nah, kita masuk ke monomer yang polimer yang selanjutnya yaitu lemak. Ini sifatnya ya, tidak larut dalam air, dibedakan menjadi trigliserida, steroid, dan lipoprotein. Ini semuanya adalah jenis lemak. Biasanya lemak berwujud padat tersusun dari asam lemak jenuh. Nah, minyak berwujud cair tersusun dari asam lemak tak jenuh. Kegunaan lemak sebagai sumber energi cadangan. Lalu komponen struktural penyusun membran sebagai pelarut vitamin atau hormon, pelindung organ tubuh ketika terguncang, menjaga suhu tubuh juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.